Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Oke, di video ini kita akan jelaskan mengenai dana pendidikan anak menggunakan emas. Tanggal yang kita pakai adalah tanggal 26 Juni 2021 dengan harga buyback emas adalah Rp829.000. Oh ya, kalian teman-teman cukup isi yang hanya di sel warna emas saja ya. Tanggal, buyback emas, usia anak saat ini berapa, inflasi pendidikan, dan kemudian biaya pendidikan saat ini. Jadi kalau teman-teman akan menggunakan file ini di bulan depan atau tahun depan, tinggal dimasukkan saja angka di sel warna emas. Oke, kita ulangi ya, tanggal 26 Juni Rp829.000 buyback emas. Tujuannya adalah untuk dana pendidikan anak. Nah, usia anak saat ini Mento ceritanya baru punya anak, jadi masih 0 tahun. Kemudian inflasi pendidikan adalah 10%. Nah, ini macam-macam. Kadang banyak perencana keuangan itu mengatakan bisa 2 kali inflasi umum, ada yang mengatakan 8%, 10%, 15%, bahkan bisa sampai 20%. Nah, menurut saya sebaiknya Anda cari tahu sendiri berapa inflasi pendidikan ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melihat ke sekolah yang sudah teman-teman incar. Misalnya anaknya akan sekolah di SDA, di dekat rumah ya. Oke, SDA sekarang biaya masuknya adalah misalnya 10 juta. Nah, tahun lalunya berapa? Apakah 9 juta, apakah 8 juta? Tahun sebelumnya lagi berapa? Misalnya 7 atau 8. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri berapa persen sih kenaikan per tahunnya di SDA tersebut. Nah, lalu tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Ya, langsung bisa ketahuan berapa inflasi pendidikannya. Nah, kalau ditanya lagi, kan ini berlaku untuk semua ya. Kalau teman-teman pengen melihat untuk satu sekolah aja ya cukup, yang lain di-nolin aja. Ini rumus dalam file ini bebas, bisa kalian hapus, tambahkan sesuka hati ya, for free. Nah, ini kita anggap semuanya adalah 10%. Jadi misalnya anak Mento 0 tahun, inflasi pendidikan 10%, akan masuk TK, ini ya konservatif ya, masuk TK umur 5, masuk SD umur 7, kemudian 6 tahun, kemudian 13 tahun, 16 tahun, dan universitas 19 tahun. Akan sangat bergantung pada masing-masing teman ya, anaknya akan masuk SD umur berapa, SMP berapa, silakan ganti-ganti sendiri. Nah, dengan biaya pendidikan seperti ini juga asumsi saya 15 juta, 20 juta, 25, 30, dan 155. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel perhitungan emas, maka dengan 15 juta ini Mento membutuhkan emas seberat 18 gram. Ya, kalau ini secara langsung ya, SD-nya butuh 24 gram, SMP 30, SMA 32, universitas 187. Jadi kalau seandainya Mento ini sekarang punya emas seberat 300 gram, maka dia langsung bisa alokasikan untuk anaknya nanti. Langsung dibagi tuh, 18 gram buat masuk TK, 24 gram buat masuk SD, 30 gram masuk SMP, langsung dibagi-bagi emasnya. Ya, 18 gram buat TK, SD 24, SMP 30, SMA 36, universitas 187. Jadi pada saat nanti anak Mento akan masuk TK, emasnya tinggal dijual dengan harga buyback saat ini. Ini asumsinya pun dengan harga buyback saat ini. Padahal kita tahu buyback 5 tahun lagi pasti nggak akan sama ya. Kemungkinan besar sih kita harapannya naik ya, emas itu naik sekitar 10%-an per tahun. Jadi harganya nggak akan 829 lagi ya. Artinya apa? Artinya kalau Mento jual 18 gram ini di 5 tahun lagi, besar kemungkinan uang yang akan dia dapat tidak lagi 15 juta rupiah, tapi bisa lebih. Nah, gunanya apa nih? Nah, ini kalau kita lihat future value di samping ya, dengan tingkat inflasi pendidikan 10%, maka biaya masuk TK yang tadinya 15 juta akan menjadi 24 juta rupiah di tahun kelima. Artinya sama nih, inflasi pendidikan 10, emasnya naik 10,84, jadi masih bisa mengimbangi kenaikan biaya pendidikan.
Harapannya seperti itu. Nah, kalau nggak seperti itu gimana? Nah, ini perlunya diversifikasi investasi dan juga kita perlu siapkan dana darurat. Jadi jangan hanya semata bergantung pasti emas ini akan naik sebesar itu. Belum tentu juga ya. Semua ada kemungkinan naik atau turunnya. Tapi secara historis emas itu kenaikannya sebesar 10%, 10,84% per tahun. Baik, ini aja. Mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Hanya tinggal mengisi tanggal, dana buyback, usia saat ini berapa. Atau kita kasih contoh ya, misalnya usia anak mentor sudah 7 tahun. Nah, misalnya 7 tahun, atau usia anak teman-teman. Kalau dia 7 tahun, maka dalam rumus ini tidak akan menghitung lagi biaya masuk SD dan juga SMP ya. Karena umur 7 tahun artinya sudah masuk SD, artinya uang pangkalnya sudah dibayar lah. Jadi yang kita perlu siapkan adalah uang pangkal masuk SMP yang cukup besar, yang mana itu adalah 6 tahun lagi dari sekarang. Tinggal disiapkan 30 gram. Kalau misalnya anak teman-teman sudah usia 15 tahun misalnya, nah hanya tinggal SMA tinggal setahun lagi. Nah, kalau setahun lagi menurut saya dengan menggunakan emas cukup beresiko karena fluktuasi dalam setahun itu bisa sangat tinggi ya. Contoh tahun 2020 kemarin naiknya sangat tinggi dan kemudian turun di 2021. Artinya teman-teman yang sempat membeli di emas dengan harga cukup tinggi di 2020 tentu sedang mengalami penurunan investasi nih sekarang. Nah, kalau dijual artinya realisasi rugi. Ya, kalau jangka pendek sebaiknya tempatkan di dana yang lain. Emas itu cocoknya untuk menengah sampai panjang ya, jangka waktu investasi ya. Nah, kalau untuk 1 tahun lagi saya sarankan tidak beli emas, depositoin aja, masukin tabungan. 4 tahun pun ya ini juga agak riskan, mungkin 50-50 boleh, tapi jangan seluruhnya di emas kalau menurut saya. Oke, itu aja untuk dana pendidikan anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.